Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya IPN Tegal yang punya tagline ramah di lokal, handal di global. Siang ini, kesempatan ini kami IPN Tegal podcastnya berhasil mendatangkan dan meminta waktu Bapak Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal untuk kembali kemudian mengadakan podcast. Alhamdulillah, selamat datang dan selamat siang Pak Rektor. Selamat siang, Bung Samsul. Siap Pak. Ini kayak grogi aja dibubarkan yang panggil Bung ini. Siang ini Bang, saya bersama tim merumuskan beberapa hal, termasuk salah satu pengen ngulik soal ini yang kemudian Pak Rektor dan visi misinya. Kira-kira Pak, apa yang kemudian dibawa Pak Rektor saat menjadi rektor, kemudian visi misi yang mau dibangun dan kedepannya seperti apa untuk IPN Tegal, karena ini bagian dari eksklusif, sementara beberapa warek-warek itu sudah mengeksplorasi, tapi ini terakhir boomnya adalah Pak Rektor ini sebagai pucuk pimpinan dalam konteks ini. Bagaimana pemaparan visi misi yang dilakukan oleh Pak Rektor tentang tagline misalnya ramah di lokal dan handal di global? Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kedua kalinya ini. Siap Pak. Ada ketiga kalinya nanti. Siap Pak. Iya, ini mestinya memang materi pertama dan utama yang kami mesti harus sampaikan, yang berposisi sebagai pimpinan ya, rektor lah bahasanya itu, rektor di IPN Tegal ini. Memang kami dari awal sudah bagaimana mendesain ya, jika pada satu saat saya bisa diberikan mandat untuk memimpin perguruan tinggi ini, saya sudah siapkan visi itu ya, yang visinya insya Allah juga mungkin bisa diterima oleh semua pihak, semua stakeholder di sini, yang sudah kami rumus dalam satu visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, inklusif, dan mampu bersaing di dunia global. Kira-kira begitu. Itu visi kami ya. Dan menjadi secara sah dan menjadi pijakan di dalam setiap langkah dan kegiatan dan program di dalam 4 tahun 2023 sampai 2027. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita menerjemahkan dari visi itu, sebelum bisa terjemahkan menjadi misi. Nah, visi ini kita peras ya, kita diperas menjadi santannya itu ya, perasannya itu kita rumus atau kita simpulkan dalam satu tagline ramah di lokal, handal di global. Ini mengandung hal yang sangat visioner dan dalam kata Pak Rektor UIN saya kemarin Pak. Kemarin Pak Ridwan juga sempat tercengang gitu. Tercengang gitu Pak. Ada kampus daerah yang katalah sangat lokal ini mampu untuk bisa berambisi bahasa ambisi positif ya. Ambisi positif. Untuk bisa mengepakkan sayapnya ya ke dunia internasional, kemudian tanpa menghilangkan dan mengabaikan nilai-nilai lokalitas yang menjadi sandaran secara kepribadian kita bangsa Timur ya, terutama di Tegal kita ini. Kemudian yang selanjutnya, visi itu kemudian kami jabarkan dalam satu misi ya, ada 5 misi yang sesuai dengan kata kunci di dalam visi tadi ya. Kita unggul di dalam pelayanan, unggul juga dalam akademik ya, unggul di dalam prestasi, unggul juga di dalam lulusan, dan unggul di dalam sistem manajemen di perguruan tinggi ini, yaitu IPN ini. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dunia kekinian. Jadi isu-isu kontemporer, isu-isu kekinian yang dapat menjadi support untuk bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi, khususnya di bidang tridharma perguruan tinggi. Memang kita itu keniscayaan, sebuah keniscayaan adaptasi itu. Katakanlah yang paling urgent sekali itu adalah di persoalan
atau aspek informasi teknologi ya. Alhamdulillah kita sudah berbenah. Saya juga terima kasih dengan pimpinan yang lama yang sudah melahirkan katakanlah adaptasi dalam sistem informasi atau IT, dan kita tingkatkan pada periode selanjutnya, termasuk hari ini juga periode kami Pak ya, itu kita tingkatkan di dalam sistem IT. Muncul di sana hampir semua yang ada di kegiatan dan program di BEN ini kita sudah berbasis informasi teknologi ya, ada Siakat, ada SIMKE, ada SIM PMB, dan kemudian kita yang baru ini Pak Samsur ini ya memang ya berbenah itu kan memang satu bertahap ya. Yang baru ini yang sudah kita MOU dengan Sevima itu dari Sevima biasa menjadi Sevima premium ya. Dari Sevima biasa menjadi Sevima premium. Artinya bahwa instrumen ini atau katakanlah peningkatan dari Sevima biasa menjadi Sevima premium itu berarti kita ada komitmen ya untuk bisa meningkatkan bagaimana pelayanan, terutama pelayanan berbasis informasi teknologi. Di sana insya Allah kita akan berkembang ya, berkembang. Nanti ruang-ruang mana yang mesti harus kita benahi melalui sistem. Yang tujuannya itu yang jelas adalah tadi unggul. Kalau memudahkan bagaimana transaksi keuangan, kemudian memudahkan bagaimana mahasiswa dan dosen menginput informasi ya, tidak harus datang ke kampus. Termasuk e-learning itu Pak ya? E-learning ya, nanti banyaklah di semua itu kita mencoba untuk itu. Sehingga kalau misalkan saya kemarin ngobrol sama direktur Sevimanya yang datang ke sini itu saya sampaikan begitu ya, katakanlah kalau peningkatan dari IT ini di Sevima biasa menjadi Sevima Premium itu ibarat kita punya kitchen set itu sudah ada kitchen setnya, di dalamnya banyak sekali katakanlah alat-alat untuk memasak apa saja ya. Itu ada istilahnya apa tuh ya, kitchen set lebih. Nah kami kembalikan ke situ. Kemudian ini tidak bisa kita kita tinggalkan ya, kaitannya dengan peningkatan mutu, peningkatan pelayanan, peningkatan prestasi mahasiswa sampai nanti kepada lulusan mahasiswa yang siap dan mampu berkompetisi dengan di dunia usaha itu, di dunia produksi. Saya kira itu kami mengantarkan melalui itu ya. Itu saya kira sudah bagus lah ya, sudah mulai adaptasi ke situ. Unggul juga ya, unggul di dalam akademik ya, terutama ada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu ya jelas ya, ada pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini yang kami coba mendasari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu. Hampir semua unit pelaksana di BEN ini, dari mulai Warek, Wakil Rektor, di fakultas ada dekan, ada kaprodi, ada lembaga ya, dan perpustakaan dan UKM, unit kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Ya kita bisa bagaimana untuk bisa unggul di situ ya, di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan misalkan, pengajaran, bagaimana kita bisa memberikan capacity building ya kepada dosen tentunya dengan program-program misalkan workshop, pelatihan, dan yang paling penting itu adalah studi lanjut di S3. Itu udah banyak ya. Maka dulu kalau tahun pertama saya melihat dan membaca ini mesti harus ada dengan meng-up ya secara kuantitas mahasiswa sebagai satu dasar bagaimana sumber pembiayaan itu. Maka di tahun kedua, tahun pertama kita sudah berhasil ya, sudah berhasil meng-up lebih itu. Bahkan kami sudah walaupun belum seberapa kita memberikan peningkatan kesejahteraan pada dosen dan karyawan ya, dasarnya itu. Kemudian yang selanjutnya itu ya tahun kedua ini target kita itu peningkatan kompetensi dosen atau peningkatan sumber daya manusia di tingkat tenaga pengajar atau dosen ini. Ya kita terbukti ya di angkatan kedua atau di tahun kedua saya berjalan itu kita bisa mengantarkan ya,
walaupun biayanya sendiri Mas. Kita bisa support di misalkan transportasinya, kita support misalkan di jaringannya untuk bisa mengurangi beban mereka. Ada banyak sertifikasi ya Pak ya? Nggak akan mengurangi beban bakti negara Mas ini. Nah itu kemudian kita sampai ke sana. Di Wali Songo ada 7 calon dokter yang sekarang sudah studi lanjut. Kemudian di WIN, Syekh Nurjati Cirebon, kita ada 6 yang sisa 28 tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu berarti ada 8. Sehingga kita sudah banyak sekali dokter-dokter dan calon dokter yang siap untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan dan pengajaran. Kami juga wanti-wanti pada prodi juga kepada dekan itu memang kita harus adaptasinya tadi begitu Pak. Jadi updating science atau updating ilmu pengetahuan yang memang sekarang secara pelaksanaannya itu di tingkat wajar Dikdas dan di SLTA itu memang harus ada penyusunan kurikulum. Maka kami sudah bagaimana beradaptasi, dosen itu juga harus bisa mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini yang disinkronkan dengan regulasi pendidikan terbaru. Kan gitu Mas ya. Dan kita sebetulnya udah sampai kurikulum UB ya Pak? Sudah ya. Dari education itu ya Pak ya? Baik, itu kita sudah sampai ke sana ya. Insya Allah kita nanti lebih tingkatkan kembali. Kemudian dari penelitian ini kita juga mencoba untuk sounding ke beberapa lembaga eksternal yang juga dapat membantu para dosen itu nanti bisa meneliti baik individu maupun secara kelompok. Dan kemudian lintas perguruan tinggi dalam maupun luar negeri kita juga sudah mulai kelihatan di situ sudah ada. Kemudian yang dari sisi lain tentang penulisan atau akademik yang kita dengan jurnal atau artikel yang jurnal-jurnal itu kita sudah ada 8 jurnal ya Pak ya. Yang 7 itu berbasis prodi, yang satunya secara umum dan alhamdulillah kita sudah akreditasi dan mendapatkan Sinta 5 di jurnal Latazan. Dan yang selanjutnya ini sudah diajukan untuk akreditasi dan untuk menulis pada Sinta berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menulis pada Sinta 2 sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat untuk peningkatan karir dosen dan kemudian peningkatan akreditasi lembaga itu kita akan terakomodir secara internal. Walaupun mungkin juga kita harus juga Sinta itu ataupun itu harus keluar sebagai mitra bestari dari teman-teman Sinta di luar. Kira gitu ya. Itu yang kaitannya dengan penelitian dan ini penelitian kita juga sudah mulai sounding ke beberapa perguruan tinggi luar negeri. Ada Malaysia, ada Singapura dan sebagainya. Cina kemana ada Pak? Cina baru terbaru Cina itu 3 bulan yang lalu kita MOU. Kemudian juga nanti kita bisa MOA kan MOA atau actionnya kita akan melakukan itu. Ini dari sisi penelitian. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dari lembaga juga mensupport secara finansial pembiayaan untuk penelitian mandiri yang berbasis APBI Anggaran Pendapatan Belanja Institut IBN ini itu juga kami support kepada dosen yang meneliti setidaknya kami dari dulu 2,5 menjadi 3 juta menjadi 4 juta sampai sekarang sudah 4 juta itu berarti kena peningkatan yang bagi kami setingkat IBN lumayan lah sudah bagus itu Jadi begitu Pak Samsul. Siap, kaitannya dengan penelitian. Saya tertarik soal Bentar, ini yang satunya lagi. Oh iya siap yang satunya karena ini itu kepada masyarakat PKM itu. Iya PKM. itu kita sudah mendesain ada setidaknya 3 macam atau macam PKM. Ada KKN terutama di mahasiswa ada KKN mandiri, ada KKN reguler biasa. Ada KKN terintegrasi, kemudian ada KKN luar negeri ini Pak. Ada luar negeri tahun pertama kita dulu kita berangkatkan mahasiswa ke Thailand, kemudian tahun kedua kita berangkatkan mahasiswa ke Malaysia. Dan tahun ketiga ini insya Allah kita akan berangkatkan ke Malaysia juga. Yang insya Allah itu nanti bekerjasama dengan KBRI yang ada di sana dan lembaga-lembaganya insya Allah convert untuk sesama dan
linearitas dengan core keilmuan di IBN Tegal itu. Kira-kira begitu nih yang kaitan. Kemudian di sisi apa namanya dosen, di dosen juga kita sudah ya mulai berbenah bagaimana pengabdian masyarakat itu yang bisa berimpact secara langsung, Mbak. Ya kalau khotbah, pengajian, jadi panitia itu kan sudah bisa rutinitas sarjana-sarjana agama lah gitu. Jadi otomatis begitu. Tapi yang semasa ini kesiapan dan apa namanya untuk secara lebih bermanfaat lagi dalam arti secara umum itu ya, misalnya di sektor pendidikan, maka PAI, ada PIAUD, ada BKPI, ada PGMI itu mendesain pengabdian masyarakat yang dapat apa namanya meng-up ya, membantu masyarakat terutama di masa pendidikan di wilayah itu ya. Ya, itu kan juga pernah akan rencana untuk membuat apa namanya laboratorium klinik pendidikan kan gitu ya. Iya, nanti kita buktikan nih, kita wujudkan ya, karena di klinik pendidikan kalau ada yang sakit dalam dunia pendidikan datanglah ke IBN diagnosa di sini dan diagnosa apa penyakitnya, tindaknya seperti apa, obatnya seperti apa, sehat nanti bisa insya Allah ya, masyarakat bisa sehat terutama masyarakat pendidikan, kira begitu Mas Samsul. Oke Pak, saya tadi terpotong ya karena ini belum satu lagi pengabdian masyarakat. Saya tertarik soal tagline Hadali Global ini dibuktikan dengan relasi atau MOU dengan Cina, Pak. Apa yang dibahas saat itu IBN dengan beberapa kampus yang lain dengan Cina itu menarik, Pak. Iya, jadi di Cina ini. Kebetulan waktu itu yang mewakili Pak Rektor beberapa ini ya Pak ya. Betul ya. Jadi di situ ada memang satu fakultas atau prodi yang bersentuhan dengan kita Pak, terutama di wilayah ekonomi. Kita IBN kan juga punya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Artinya bahwa model dan bagaimana tentang ekonomi itu saya kira juga nanti bisa sharing dengan dari Cina itu. Di sana ada satu produk mobil itu walaupun tingkatnya sangat tinggi sekali ya, tetapi bukan pada persoalan produksi mobilnya yang bisa sudah jalan dengan tanpa supir gitu kan. Nah, kemudian itu sudah mulai robotik Mas ya. Tapi yang kami ambil dari situ adalah bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana yang bersentuhan dengan impact secara ekonomi, kan begitu Pak ya. Bukan produksinya ya. Itu bisa ada beberapa sisi-sisi yang memang kita manfaatkan, khususnya di dalam bagaimana memanage sebuah prodi yang memang dia bisa bersentuhan atau berimpact terhadap sistem ekonomi ya. Itu materi-materi yang akan nanti bisa kita ambil dan actionnya di wilayah itu. Tapi detailnya memang harus kita ada terus berkomunikasi dengan mereka itu ya. Ini luar biasa karena ya dunia lagi melirik antara dua negara, antara Cina dan Amerika ini. Betul iya. Alhamdulillah IBN bisa kerjasama. Bisa masuk di satu sisi. Iya Pak. Saya pasti akan ngomong soal hal-hal yang sifatnya IBN mengglobal. Kira-kira desain apa yang mahasiswa dengan prestasi-prestasi apa yang kemudian sampai mengglobal? Apa yang dipunya IBN kira-kira gitu Pak? Gimana Pak? Ya ini memang kita lagi nggak sombong ya Mas. Siapa? Yang pertama itu memang harus ada jejaring. Kita membangun networking itu memang bukan hanya di wilayah internal kita atau di dalam nasional saja, tapi kita harus juga bisa lintas atau transnasional di luar negeri. Misalnya begitu. Jadi kita MOU dulu yang saya sudah MOU secara pribadi itu kan ada yang terbaru Cina, ada dengan Kamboja, ada dengan Filipina, ada juga Brunei juga pernah ya Pak ya? Brunei ya, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand. Satunya lagi ada Barcelona, itu sudah ada itu Caledonia University, itu sudah kita juga MOU dengan mereka ya. Nanti kita coba wujudkan di dalam penelitian bersama, dan kami juga IBN sudah ada dibuka pintu untuk bisa
berkolaborasi atau perintah bersama dengan Eropa. Iya, Yang kita membuka ini Eropa Pak itu. Eropa ya? Eropa melalui LPTNU. Jadi LPTNU itu kita sudah diberi Lampu ruang hijau. untuk bisa masuk dalam sebuah penelitian dengan Eropa. Kalau wilayah Asia sudah biasa ya, artinya bisa lah itu. Kalau Eropa itu memang harus tembus bagaimana caranya ke sana. Jadi insya Allah global itu sekupnya bukan di Asia Pasifik saja, tapi ada benua Asia dan benua Eropa. Dan itu bukan hanya tagline saja, tapi Betul. memang itu sudah Sudah melakukan kita lakukan. relasi itu ya Pak, Betul. komunikasi. Betul iya, makanya itu nah inilah lagi peran Siap, pimpinan siap. memang harus begitu Pak. Siap Pak. Harus Terus. kita keluar itu. Iya. Ya. Insya Dan Allah. kemarin juga dosen kita salah satu ada yang di Timor Leste ya, memperlakukan Ya film Timor masalah Leste, ada di Brunei, Brunei, ya, dan dan sebagainya. sebagainya itu sudah mulai kita untuk bisa jauh berekspansi ke sana ya. Siap. Dosen itu jangan di rumah saja. Jadi kamu harus kemana-mana. Ada jago kandang kira-kira Nah, gitu kalau ya. jago tuh ya jagoan. Tapi kalau mau begini Pak, tapi jago kandang juga pernah kita buktikan kira gitu Pak. Relasi dengan pemerintah daerah. Nah ini yang juga penting untuk dieksplorasi oleh Pak Rektor ini. Iya. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan di dalam konteks tentu kita akan melakukan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan pemerintah daerah yang ada. Apa yang sudah dilakukan oleh IBN dalam konteks itu Pak? Mbak? Ya ini kan apa ya, tidak lahir begitu saja. Oke, siap. Tapi punya proses yang panjang. Panjang. Nah kalau sejarah proses panjang bagaimana jejaring kami, terutama saya pribadi itu ya, itu kan kita mulai dari 2003 sampai hari ini ya kita masih jaring ya. Nah itu tadi bahwa dosen itu tidak serta-merta hanya ada pada wilayah internal saja, Bang. Tapi dia harus juga bagaimana melebarkan sayap ya secara horizontal dan vertikal tentunya ya, yang bisa itu kita AIS menjadi manfaat untuk peningkatan tadi capacity building, kemudian karir dosen itu sendiri, peningkatan di tri dan perguruan tinggi, itu juga harus begitu ya. Jadi saya misalkan saya bagaimana membangun jaringan melalui penyelenggaraan pemilu. Mulai dari tim seleksi pemilih KPU pertama di Kabupaten Tegal tahun 2003 hingga jadi ya dipercaya menjadi ketua Panwaslu Kabupaten 2004, 2008 juga kita dipercaya lagi menjadi ketua Panwas untuk Gubernur Jawa Tengah. Nah 2008 akhir saya masuk di komisioner atau KPU Kabupaten Tegal hingga 2023. Kemudian kita bermitra juga dengan pemerintah daerah, Pak. Nah, Ya, pemerintah dengan pemerintah daerah ini juga jejaring. Artinya banyak sekali dari teman-teman pemerintah, khususnya di ASN ya, di eksekutif itu, yang memang harus kita bahasanya tuh kalau bahasa kerennya pendampingan, Pak ya. Tapi bahasa sederhananya Mitra lah ya. kita bermitra. Ada beberapa organisasi yang memang itu menjadi sah dan dibolehkan dari mitra perguruan tinggi itu untuk bisa berintervensi dalam rangka membuat misalkan memajukan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sisi mana yang harus kita lakukan? Core kita kemana apa? Nah itulah bisa menjadi magnet, bukan magnet, menjadi energi ya untuk kegiatan dan pembangunan secara umum di pemerintah daerah. Kan begitu kan? Dari sisi legislasi misalkan, ya kita juga harus jejaring dengan kawan-kawan dari DPRD, kabupaten, kota, terutama Kabupaten Tegal ini, Pak ya. Itu mereka juga butuh masukan-masukan dari kita, apalagi perguruan tinggi, yang notabene-nya sebagai perguruan tinggi akademik. Insya Allah konsepnya lebih objektif ya, insya Allah itu ya. Konsep-konsep kita untuk bagaimana membangun daerah itu mungkin lebih objektif ya ketimbang tidak itu ya, kira-kira begitu. Sehingga ini menjadikan rekognisi, kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Terutama eksistensinya akan diakui begitu, secara person diakui, secara kelembagaan itu juga akan, nah otomatis dia akan membawa rating perguruan tinggi yang secara otomatis menjadi salah satu sosialisasi. Jadi Pak Samsul nanti misalkan bermitra dengan Pedanka, bermitra dengan Dewan Budayaan dan sebagainya. Itu
inklusif. Secara apa implisit berarti dia Bersosialisasi. eksistensi IBN Iya. ada di situ gitu. Karena personnya memang atas nama dari IBN Tegal misalnya itu kan begitu Pak Iya, ya. iya, betul, Pak. Maka sampai hari ini kita harmoni dengan teman-teman eksekutif, dengan legislatif, bahkan ada yudikatif, bahkan TNI Polri juga kita terus untuk bermitra, untuk berkomunikasi. Sehingga kalau ada sesuatu yang mestinya itu susah untuk dipikul, Diselesaikan. kalau kita bersama-sama itu sangat ringan. Kira begitu Pak ya. Sehingga berimpact ini juga ya. Beberapa besar bantuan dari pemerintah daerah sudah berapa kali saja kita dapat Pak. Walaupun masih namanya kurang manusia kurang. Ya kalau kurang banyak maksudnya. Kalau kurang semuanya kurang. Tapi terima kasih pemerintah daerah ya ada terbaru Sadesa, program Itu Sadesa yang lagi hangat Sadesa Pak ya. ya itu setidaknya adalah ya angin segar bagi perguruan tinggi di desa semacam inilah di wilayah atau daerah yang tingkat kota sebagaimana Selawi itu sudah bagus sekali, manfaatnya sangat tinggi. Ada yang mereka yang ingin berkuliah tetapi latar belakang ekonominya memang belum bisa mampu, maka Sadesa ini hadir untuk itu ya, untuk menambah itu. Ada juga kegiatan lain Pak yang misalkan bantuan secara fisik ya, itu ada untuk prasarana gedung ini yang kita sedang bangun ini juga dulu kan kita awalnya kita bangun melalui bantuan dari pemerintah daerah kan gitu ya, walaupun yang banyaknya kita ya kan begitu Mas itu konsekuensi kan gitu kan, tapi ini kita hargai dan kita sangat berterima kasih. Terima kasih. Iya, maksudnya itulah tadi jalinan kita dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat yang insya Allah nanti tanggal 30 September 2025 Pak Ketua MPR mau hadir di sini, itu juga bagian daripada hasil jejaring kita Pak ya. Oh jejaring kita, bukan jejaring saya Mas ya. Jejaring kita Mas itu. Kata Pak Rektor itu kita tuh tim kira-kira gitu. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu kolektif. Maka itu adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan individu. Gitu kira-kira. Oke, kita bisa gambarin ya bagaimana kita berjejaring di internasional tapi kemudian lokalnya nggak ditinggalin dalam konteks berkontribusi. Saya kepengen Pak Rektor walaupun sudah menjelaskan sedemikian rupa ya, tapi bahwa tagline ramah di lokal Anda di global ini penafsiran Pak Rektor ini secara eksplisit dan sederhananya saja Pak. Walaupun tadi sudah gambaran adalah ramah di lokal dan handal di luar. Kebetulan kemarin kita sudah tanya sama Pak Rektor Winsaizu itu lumayan tertarik. Nah ini kita langsung tanya saja sama yang yang foundernya gitu yang awalnya gimana Pak? Ya saya bincang dengan Pak Prof Ridwan itu Rektor Winsaizu ya. Ini nafasnya itu sama lah. Substansi maknanya mungkin sama. Kalau di Saizu kalau nggak salah ini itu perguruan tinggi desa yang mengglobal ya kan gitu. Kalau kita ramah di lokal handal di global. Ada satu semangat yang sama sebetulnya ya kan kira begitu. Nah ini mana filosofinya dan sederhananya itu memang tidak bisa kita terjemahkan dalam begitu lagaran bahasanya, tapi istiharohnya itu perlu ada bantuan suara langit supaya di berapa hari Pak? Bantuan suara langit itu ya, bayangkan dari menjadi perguruan tinggi yang unggul, adaptif, inklusif dan mampu bersaing di dunia global ini kita rangkum dalam sebuah tagline ramah di lokal handal di global. Ini semangat kita bersama itu perguruan tinggi ini IBN itu mampu bersaing di dunia global baik secara pengetahuan, budaya dan peradaban maupun secara teritorial. Kan gitu kan? Bukan hanya di Asia Tenggara, Asia Pasifik saja, tapi kita lintas benua. Eropa, Afrika. Ya, Afrika mungkin agak mending, agak ringan, tapi Eropa sudah agak berat itu ya, tapi bisa dilakukan. Kalau Asia adalah ya negara-negara jiran ya, kita masih setengah jam saja sudah sampai, 1 jam setengah sudah sampai kan begitu kan, macam itu. Tapi ketika IBN
membumbung tinggi, terbang ke mancanegara dengan tagline yang mengglobal tadi, itu jangan sampai lupa dengan yang melahirkan di bumi pertiwi sendiri. Maka kita harus ramah kearifan-kearifan lokal yang itu juga menjadi bagian daripada yang penting dilahirkan kita di pertiwi kita sendiri. Tegal adalah bumi pertiwi kita secara spesifik kedaerahan, tapi Indonesia adalah tanah air kita secara nasional. Kan begitu Pak? Apa yang ada di Tegal di wilayah Jawa ini? Maka dulu kan Pak Sam sendiri ketika di program studi PGMI itu mencoba untuk meng-up ada karawitan. Kan itu kan kita mengadakan karawitan. Kemudian ada dolanan jadul ya. Kemudian ada studi Islam pesisir batik juga iya batik, ada studi Islam pesisiran wilayah Pantura Barat yang masuk juga bagian daripada yang tidak kita tinggalkan Pak. Nah itu kemudian ada budaya-budaya seni-seni misalnya kayak kuntulan, kayak tari endel dan sebagainya. Bahkan mungkin kita meng-up walaupun belum bisa melakukan dan ada di sini misalnya kayak sintren, ada apalagi itu, tapi kita sudah mempelajari itu. Kita hazanah ilmuannya dan budayanya secara akademik ya kita up di sini. Kan begitu Mas. Iya Pak, dan energi yang dituangkan Pak Rektor beserta tagline-nya para beberapa pejabat struktural ini ternyata diterima oleh mahasiswa dalam konteks prestasinya Pak. Betul. Kemarin kita sempat mengeksplorasi Sasa dan mahasiswa IAT. Ternyata lomba bidang isai internasional itu adalah isainya mengungkap tentang kearifan lokal, tentang tradisi ruat bumi yang ada di Guci. Kira-kira gitu Pak. Gimana Pak itu? Kalau yang lokal itu tidak selamanya tenggelam di lokal. Kalau kita nanti bisa menjadi global, ya kan itu kan bisa mengglobal. Maka kita di situ sebetulnya rentetannya dari lokal dulu menjadi global ya. Selama ini kan mungkin saja nih ya. Jadi persepsi kita tentang global itu ya barat ya, budaya-budaya hegemoni barat dan sebagainya. Atau mungkin pengetahuan-pengetahuan berbasis tadi informasi teknologi ya atau budaya-budaya yang mungkin di luar kita lah begitu. Nah ternyata kan tidaklah begitu ya kan. Kalau misalkan ada budaya jazz atau reggae dari mana Mas? Reggae dari misalkan Jamaica ya, misalnya begitu. Iya kan. Itu di luar negeri atau dari sini? Misalkan. Luar negeri. Iya dari luar negeri. Dia kan lokal sana Mas. Iya. Tapi ketika dia booming di mancanegara, iya, ekspansi di sini gitu ya. ada mix reggae, kan? Nah, sekarang misalkan ada keroncong misalkan, musik keroncong asli Nusantara ke Indonesia. Kita coba up di sini ya, kemudian kita globalkan melalui media ya platform media kita. Insya Allah itu bisa mengglobal. Maka dari yang hanya dari luar bumi, yang itu sangat lokal sekali, bahkan mungkin juga mengandung maistik ya, dan katakanlah lebih kepada Jawa-Jawa itu bisa juga nanti membumbung di tingkat internasional yang skupnya global itu. Betul. Dan persaingannya juga global. Betul sekali. Dan PD-nya sekali Pak, dengan presentasinya ini akan berkontribusi pada dunia. Karena ini hubungannya dengan isu climate change, kira-kira gitu Pak. Ini kan menarik menurut saya Pak. Barcelona, kemudian Juventus yang dulu itu di kalang-kalang masyarakat rasional. Tapi ketika mau sepak bola, konon ceritanya juga harus ada ya kan ritual-ritual yang mungkin sepadan dengan atau nafasnya sebagaimana kata ruat bumi, ruat laut, ya sedekah laut. Kan gitu kan Mas. Itu sebetulnya kan hazanah yang bagus menurut saya. Baik maksudnya ya. Saya tidak mengatakan benar Mas. Itu maksudnya adalah hazanah baik. Kalau baik itu relatif. Bukan klaim benar halal dan haram tidak, tetapi baik ini dalam kacamata. Ini pasti karakter akan selalu membedakan ini antara takaran begitu ya. Takarannya begitu itu Mas. Kadang-kadang soal mencampur adukan soalnya kadang-kadang apa ya ini yang kita. Ya makanya harus ada wilayah ini urusannya harus gitu Pak ya. Iya. Kayak begitu. Siap. Ini menarik juga soal itu tadi lokalitas dan sebagainya. Saya kira udah mengeksplorasi dan terakhir Pak mungkin saatnya kita ngomong soal meneropong himmahnya Pak Rektor soal go
institut ke universitas. Apa yang dipersiapkan dalam konteks membangun ini, dan barangkali bisa ada kisi-kisinya tahun berapa kita mau lanjut ke sana, Pak? Monggo, Pak. Baik, roadmap saya ketika saya dulu presentasi dan debat calon. Siap, Pak. Calon rektor. Calon rektor, ya mau jadi bupati Mas. Nanti calon bupatinya nanti lah. Mudah-mudahan, amin. Calon rektor itu dulu sudah saya sampaikan, misalnya roadmapnya itu di 2026 pertengahan 2026. Jadi gitu, roadmap saya di situ jelas, visinya jelas, misinya sudah ada 5 jelas, kemudian programnya jelas, roadmapnya sudah jelas. Nanti 2020 itu sudah jadi universitas. Awal 2027 ini kita sudah diusahakan sudah jadi universitas. Nah itu kan tidak bisa dilakukan dilalui dengan sendiri, Mas. Tadi bahwa apapun yang kita akan lakukan program di BEN ini ada kolektif kolegial. Yang sifatnya ada, kalau saya hanya bisa menggagas, bisa membuat program dan bisa mungkin membuat roadmap-nya. Tapi apa? Kekuatan instrumen dan kekuatan prestasi untuk sebagai penyokong dan mendorong gitu, Pak, ya. terjadinya atau munculnya nanti bisa jadi universitas itu kan bersama, Mas. Bersama semua. Karena ya lagi-lagi tadi ya harus yang ada ahli kurikulumnya, studi kelayakan dulu, kira-kira misalkan jabatan fungsional juga harus ada sekian, gitu kan misalnya itu kan, ini kan tidak bisa sendiri, Mas, harus semuanya kolektif tadi, jadi harus kolektif. Tetapi saya sangat yakin dan confident ini saya, kalau universitas itu sepanjang atau selama seluruh elemen dan stakeholder yang ada di IBN Tegal ini itu satu pandang, satu visi, dan mau bekerja keras dan cerdas, saya kira tidak lama lagi kita akan bisa jadi universitas. Bisa sebelum roadmap yang saya tulis, yang saya rencanakan, ataupun mungkin ya paling tidak setelah itu, tapi nggak terlalu lama. Kan begitu. Jadi bila kita, tadi satanya adalah semua satu pandang dan satu visi, satu langkah, dan terutama tadi kerja keras dan kerja cerdas. Tapi mohon maaf, kerja keras itu ya kami belum bisa memberikan sesuatu yang berbanding lurus, Mas. Tapi udah luar biasa. Ya, tapi ini 2 kali saya menaikkan, walaupun belum begitu signifikan, tetapi setidaknya menyambung napas yang pernah terengal gitu, Mas, itu sudah mulai ada respon bagus. Nah, mudah-mudahan itu menjadi energi ya, tambahan energi kepada kawan-kawan dosen dan struktural dan juga karyawan ya, buat di IBN Tegal ini, termasuk juga mahasiswa yang tidak kalah penting ya posisinya untuk bisa bagaimana meng-up bersama-sama IBN itu ada di satu entitas ramah di lokal, handal di global. Kira begitu, Mas. Wah, mantap ini, luar biasa. Kira-kira saya mau tanya dulu, udah jam berapa ini Pak sama ini kayaknya udah lama tapi rasanya sebentar ini. Saya kira Pak Ilwan, udah jam berapa ini Pak? 37 gini udah luar biasa udah ini. Saya kira tidak sempurna kalau ini saya nggak ngajak Pak Rektor untuk repetition kembali soal tagline kita, semangat membara untuk ramah di lokal, handal di global. Kalau saya bilang IBN Tegal, Pak Rektor bilang IBN Tegal ramah di lokal, handal di global. IBN Tegal ramah di lokal, handal di global. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk waktunya Pak Rektor, dan semuanya kita dukung terus IBN Tegal untuk go universitas, semuanya ngekuyung dan sebagainya. Terima kasih untuk podcast yang selalu disupport Pak Rektor, jangan berhenti kata Pak Rektor ini. Karena ini podcast bagian dari hal yang kita bisa menginformasikan kebaikan-kebaikan yang ada di IBN Tegal. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor untuk waktunya, dan jumpa lagi di lain waktu untuk kita mengulik Pak Rektor kembali. Dulu itu ngomong soal pemikiran tasawufnya, ini IBN-nya, nanti ada beberapa hal-hal yang bisa kita ulik di dalam kegiatan-kegiatan atau cara berpikirnya Pak Rektor. Terima kasih dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.